Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis psikologi pembaca pada film yang berjudul Tilik karya Rafacana Film. Perkenalkan, nama saya Zohana Saputri dan rekan saya Dinda Astri Salsabila, Tia Antika Sari, dan Nur Hamida Agustina. Adapun materi yang akan kami jelaskan tentang analisis psikologi pembaca film pendek yang berjudul Tilik karya Rafacana Film. Yang pertama, tentang sinopsis psikologi pembaca film Tilik karya Rafacana Film. Yang kedua, kajian psikologi pembaca pengaruh film pendek Tilik karya Rafacana Film. Dan yang ketiga adalah hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra film pendek berjudul Tilik karya Rafacana Film. Metode yang digunakan dalam analisis psikologi pembaca film pendek berjudul Tilik karya Rafacana Film menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan adalah tayangan video film pendek karya Rafacana Film yang berada di YouTube. Sinopsis psikologi pembaca pada film pendek berjudul Tilik karya Rafacana Film. Dalam bahasa Jawa, tilik memiliki makna menunggu. Demikian pula dengan film ini, yang mengikuti perjalanan sekelompok ibu-ibu dari sebuah desa menuju rumah sakit untuk menjamu ibu kepala desa mereka yang tengah dirawat. Rombongan itu pergi ke rumah sakit dengan menggunakan truk milik sesama warga. Dan dari dalam truk inilah obrolan serta gosip yang menjadi bumbu utama film ini terjadi. Dalam perjalanan itu, salah satu tokoh yang paling dibicarakan masyarakat yaitu Butejo. Asik membicarakan mengenai Dian, seorang kembang desa di lingkungannya. Gadis itu diperbincangkan karena merasa yang membuat para suami di desa gemar memandanginya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari internet dan sejumlah kabar burung, Butejo juga menyebut Dian sebagai wanita tidak benar. Cara Butejo memprovokasi bulannya untuk mendukung ceritanya, itulah yang membuat penonton mengaku berdebutan. Namun tidak semua ibu-ibu dalam film tersebut setuju dengan perkataan Butejo. Ada Yuning yang merasa kurang setuju dan tidak nyaman dengan perkataan Butejo. Beberapa kali Yuning mencoba mengingatkan Butejo untuk menjaga ucapannya, karena mereka berdua bahkan sempat bertengkar karena mempertahankan pendapat masing-masing. Selain gemar membicarakan aib tetangga, karakter Butejo juga menggambarkan sebagai orang yang suka pamer harta, sehingga cukup mengusik Yuning. Hal itu terlihat dari banyaknya perhiasan yang ia gunakan meski hanya pergi menjamu orang yang sedang sakit. Butejo juga ringan tangan mengeluarkan uang, sekaligus mempromosikan suaminya sebagai bakal calon lurah baru. Sesampainya di rumah sakit, rombongan ibu-ibu itu rupanya gagal menjenguk lurah karena ia terbaring di ICU. Mereka pun hanya bisa bertemu dengan anak lurah Fikri dan gadis bernama Dian yang sejak tadi dibicarakan. Di akhir film, penonton akan terbuat tercengang sekaligus kebingungan karena memperlihatkan adegan yang berbeda dari anggapan masyarakat mengenai jalur cerita film ini. Dialog Dian dengan seorang pria parubaya yang ia sebut Mas dapat menjadi jawaban ending film. Dalam kajian psikologi pembaca ada dua resepsi. Yang pertama yaitu resepsi negatif. Film tersebut menimbulkan persepsi mengenai gambaran wanita sebagai sosok yang dapat impulsif dan tidak cocok. Di dalam film Tilik ada beberapa kutipan berisi membunyikan sebab karena adanya bukti yang tak akurat. Membunyikan dalam film Tilik dimulai ketika Butejo menyebut perkataan dari Islam yang membuka percakapan.
positif. Karena banyak yang menganggap bahwa film tersebut melanggengkan stereotip bahwa perempuan memiliki kebiasaan sebagai tukang gosip, mengandung misoginis, dan tidak memiliki pesan moral yang bermutu. Nah, melihat hal itu berhasil memancing kesadaran masyarakat akan persoalan stereotip dan posisi lemahnya perempuan dalam budaya patriarki yang masih banyak terjadi dan belum tuntas. Kesadaran akan hal itu pun perlu dipancing karena salah satunya melalui sebuah karya film. Jadi kritikan negatif itu dipancing oleh sebuah karya film yang berjudul Tilik tersebut. Ada konsep dan penggambaran tentang perempuan yang perlu dipertanyakan dan menarik untuk didiskusikan dalam film Tilik tersebut. Hal itulah justru patut diapresiasi dari sisi yang berbeda, karena konsep itu berhasil menjadi sebuah lokasi dialektika. Juga tidak dalam posisi membenarkan atau membantah kritik-kritikan yang muncul, karena setiap individu memiliki konteks dan latar belakang berbeda dalam menafsirkannya. Justru melihat dialektika yang terjadi menunjukkan suksesnya film tersebut dalam mengusik pemikiran penonton, memunculkan banyak pertanyaan, keraguan, kritikan, dan juga pujian dalam waktu yang bersamaan. Secara keseluruhan menilai bahwa film Tilik sangat menarik karena mampu membangkitkan gelombang kreativitas seperti munculnya meme, stiker Butejo, istilah-istilah baru, dan menjadi perbincangan di berbagai media sosial lainnya. Kritikan lain juga dilontarkan dari sutradara Tilik sendiri. Beliau mengatakan bahwa tidak keberatan dengan stigma baik maupun buruk yang dilontarkan masyarakat dalam film Tilik, karena merupakan cara positif dalam memanfaatkan kondisi yang ada di lingkungan kita agar menjadi sebuah inspirasi karya-karya anak bangsa yang melakukan sesuatu yang inspiratif, mulai dari ide yang sederhana. Apa yang disajikan di film Tilik merupakan kisah nyata yang terjadi di masyarakat. Film ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Materi ketiga adalah hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra film pendek berjudul Tilik karya Rafa Cana Film. Film pendek berjudul Tilik sedang heboh di jagat media sosial, khususnya di Twitter bahkan YouTube. Film yang dirilis pada tahun 2018 dan tayang di YouTube pada tanggal 17 Agustus 2020 sempat menjadi trending topik. Sistem monitor dan analisis data media sosial sampai menanyakan ke publik apakah perlu dibuat analisis terkait film tersebut. Hal itu karena berdasarkan pantauan mereka, banyak yang menarik respon dan persepsi penonton atau film pendek ini. Bahkan, sutradara Joko Anwar turut memberikan kesan positifnya kepada film yang berdurasi 30 menit tersebut dengan mengatakan sederhana tapi menggigit. Sementara, tagar Butejo juga ramai diperbincangkan, bahkan lewat dari 61.000 kali. Sosok Butejo sebagai dikutip dari antara menjadi yang paling yang disorot oleh warganet karena mencerminkan sifat ibu-ibu yang suka bermulut dan bermulut pedas. Sikap Butejo ini pun dianggap selalu relevan dan menggambarkan sosok ibu-ibu yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, dan banyak juga beranggapan bahwa Butejo ada dalam diri setiap orang. Bagian dari hubungan resepsi sastra. Yang pertama, analisis resepsi sastra secara eksperimental pada film Tilik karya Rafa Cana Film. Pertama, film ini kan tujuannya untuk saling menolong, untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang dengan menjenguk orang sakit. Kedua, penting bagi setiap dialog ada prasangka buruk terhadap seseorang, yang intinya jangan menghakimi sebelum kejadian itu terjadi atau ketidaktahuan kita. Yang paling benar yaitu mencari terlebih dahulu kebenarannya. Film Tilik mencoba memeras alam bawah sadar dan menyaringnya dalam sebuah pahatan cerdas berbudi luhur, seperti nilai-nilai kebudiluhuran dalam bermasyarakat, dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga sikap dan perbuatan kepada sesama. Kedua, analisis resepsi sastra lewat kritik pada film Tilik karya Rafa Cana Film. Film Tilik sangat menarik karena mampu membangkitkan gelombang kreativitas seperti munculnya meme-meme
stiker Butejo, istilah dan istilah baru, dan menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Kritikan lain juga dilontarkan dari sutradara Tilik sendiri. Beliau mengatakan bahwa tidak keberatan dengan stigma baik maupun buruk yang dilontarkan masyarakat. Menurutnya, film Tilik merupakan cara positif dalam memanfaatkan kondisi yang ada di lingkungan kita, agar menjadi sebuah inspirasi karya-karya anak bangsa dengan melakukan sesuatu yang inspiratif mulai dari ide yang sederhana. Apa yang disajikan di film Tilik merupakan kisah nyata yang terjadi di masyarakat. Film ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Yang ketiga, analisis resesi sastra dengan pendekatan intertekstualitas pada film Tilik karya Rafa Chana Film. Ada konsep dan penggambaran tentang perempuan yang perlu dipertanyakan dan menarik didiskusikan dalam film Tilik. Hal itulah yang menjadi aspirasi dari sisi yang berbeda, karena konsep itu berhasil menjadikan sebuah lokasi dialektika, juga tidak dalam posisi membenarkan atau membantah kritik-kritik yang muncul, karena setiap individu memiliki konteks dan latar belakang yang berbeda dalam menafsirkan. Justru melihat dialektika yang menjadi menunjukkannya kesuksesan film tersebut dalam mengusik pemikiran penonton, memunculkan banyak pertanyaan, keraguan, kritikan, dan juga pujian dalam waktu yang bersamaan.